Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi tanpa ketemu oleh Tropical Youth Spirit, di mana kita para maba di sini berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu hal. Sesuatu hal itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Ada nggak nih yang tahu Tridharma Perguruan Tinggi itu apa? Tereng. Kalau penjelasannya mungkin masih kurang terlalu paham, tapi kalau poin-poinnya aja itu tahu. Karena dia jadi ada 3 poin, dan itu yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Mantap. Ya, aku lupa nih bagian schedule-nya, harusnya kan kita kenalan. Aduh. Gak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut aja sambil kenalin. Nama gue Akom Noval Fatullah. Saya dari Balikpapan, jurusan agribisnis. Silakan yang lain, siapa duluan? Ayo. Jadi bingung ya kita diskusi apa gini. Rifki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rifki Riawan, asal dari Balikpapan, jurusan agroteknologi. Mantap jiwa. Lanjut Rizka. Perkenalkan, nama aku Rizka Maulida, biasa disapa Rizka. Aku dari Samarinda, terus jurusan peternakan. Lanjut lagi Valentino. Oke. Perkenalkan, nama saya Valentino Brilian Nurstiadi, biasa dipanggil Valen. Asal saya dari Bontang, jurusan saya di Unmul Agribisnis. Lanjut lagi kepada Bro Chandra. Nama aku Chandra Ardhani Putra, bisa dipanggil Chandra, asal dari Tenggarong, di Unmul Program Studi Agroekoteknologi. Lanjut lagi Faisal Akbar. Malam semuanya. Malam. Pakap. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar, bisa dipanggil Akbar, asal dari Tenggarong. Saya maba tahun 2020, jurusan agribisnis. Sama dong kita, satu angkatan. Satu kelas. Oke, jadi di sini ada dari peternakan, ada yang dari peternakan, ada yang dari agroekoteknologi, sama dari agribisnis. Kita cuma kurang yang dari THP, teknologi hasil pertanian. Tapi nggak apa-apa lah, kita diskusi apa aja nih malam ini gitu kan. Bisa nggak nih Rizka, 3 poin itu tadi apa sih? 3 poin Tridharma Perguruan Tinggi apa sih gitu? Coba ulangin. Tridharma Perguruan Tinggi itu karena dia namanya Tri, jadi ada 3 poin. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Wow, ini kan kita maba, terus kita dikasih tugas buat ini ya, bikin konten Tridharma Perguruan Tinggi. Ada nggak nih yang bisa jelasin nih? Atau ada yang paham gitu? Saya juga baca Tridharma, oh ini tuh Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama tadi apa sih? Penelitian, ya kan? Ya, pendidikan dan pengajaran yang paling utama. Pendidikan dan pengajaran. Sebagai mahasiswa itu apa tuh? Pendidikan dan pengajaran. Kita sebagai mahasiswa harus ngapain gitu? Yang namanya pendidikan dan pengajaran berarti itu kan kegiatan di dalam kelas kan, yang mengikuti mata kuliah gitu. Pokoknya yang paling inti lah dari kegiatan perkuliahan tuh pendidikan dan pengajaran, yaitu dalam kelas kan. Ini bahkan kita coba
Saya masih kosakata kan belum terlalu banyak. Dharma itu apa sih dharma? Kan tridharma. Menurut KBBI adalah loading lagi. Adalah kewajiban, tugas hidup atau kebajikan. Seperti dari website yang saya baca gitu kan. Tridharma itu sebuah kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat. Ya gitu, masyarakat. Maupun mau dia dosen, mau dia stafnya, atau bahkan mahasiswanya, kebajikan-kebajikan itu harus dimiliki oleh tiap rakyat orang-orang tersebut. Kita ngobrol kayaknya bingung ya. Ini kan kita masih maba nih, mahasiswa baru, sudah setengah semester kita kuliah. Apa nih ceritanya nih, cerita dari teman, ada nggak nih yang mau curhat tentang ini, pengalaman selama tengah semester ini gitu sebagai mahasiswa? Om duluan lah, curhat dulu, Om. Masa aku yang curhat? Iya, mengawali. Ya, Ya sudah, aku curhat nih ya. Aku juga bingung mau curhat apa. Jadi kita ini kan angkatan 2020. Bahkan kita bikin kerjaan kelompok ini aja terpisah antara kota gitu kan, antar kota. Ada yang dari Bontang, ada yang Samarinda, ada yang satu Balikpapan tapi beda rumah. Kita ini angkatan 2020 itu luar biasa gitu kan. Sampai perguruan tinggi bikin MOLS namanya. MOLS itu Mula Warman Online Learning System. Jadi cukup berbangga lah kita sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman karena kita punya MOLS yang kadang-kadang juga masih ini, pas kita masuk gitu kan, kadang susah gitu, error gitu. Jadi ya gimana ya, kita kan mahasiswa 2020 angkatan corona nih. Angkatan corona. Aku tuh gini loh, kemarin itu waktu SMA udah siap-siap UN gitu kan, kita udah siap-siap UN, bahkan pas lagi ujiannya itu ya, tiba-tiba sekolah diliburkan. Antara senang dan udah capek-capek belajar, udah beli buku detik-detik gitu kan. Sekarang udah ya udah gitu. Sama Kita langsung lulus. tapi Awalnya nggak ada aja yang seneng. siap-siap lah. Tapi iya sih, kita emang orang-orang spesial, generasi spesial yang pertama kali. Beneran loh, angkatan 2020 itu semuanya pertama kali. Di angkatanku itu pertama kalinya UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer waktu SMP. Ya nggak sih? Angkatan 2020 tuh yang mengawali UNBK waktu SMP. Terus SMA juga gitu, pertama kali nggak UN. Nggak ada UN. Awalnya kan yang 2021 ya. Terus ini tuh SMA. SMA aku juga dulu itu gimana bedanya SMA sama kuliah, teman-teman? Aku belum ngerasain perbedaan antara tugas-tugas kuliah sama tugas-tugas SMA sih, belum ada bedain gitu. Belum ada apa sih bedanya itu, belum kerasa. Perasaan sama-sama aja, sama-sama belajar. Ada nggak nih perbedaan? Bedanya. Apa? Bedanya di jadwal. Kalau waktu Iya. SMA kan ada jadwal mata pelajaran, dan seandainya gurunya punya kesibukan dan halangan untuk hadir, ya udah jadwal itu kosong. Beda dengan sekarang kuliah. Kalau seandainya di jadwal mata kuliah dosennya ada kesibukan lain, ya suka-suka dosennya mindahkan jadwalnya, bisa jadi malam, bisa besoknya atau kapan-kapan kan. Iya sih, itu juga.
Kalau di SMA kan udah jam segitu ya segitu. Kecuali gurunya ini apa tiba-tiba ada rapat, paling seneng gitu. Mohon maaf nak, guru ada lagi rapat guru. Jadi nggak ada kabar, bahkan biasanya kosong, gurunya kok nggak datang-datang. Kuliah online nggak dapat feelnya tuh. Tapi kalian ngerasa nggak kalau misalnya dijelasin tuh kayak pakai PPT nggak dijelasin langsung di kayak papan tulis gitu, ngerasa terhambat nggak kalian cara ngertinya gitu? Tergantung kontennya gitu sih. Harusnya kalau misalnya konten gurunya PPT-nya itu pakai motion gitu kan, gambar-gambar, kata per kata gitu, misalnya jelasinnya kasih tanda panah gitu. Itu bisa lah kita jelas, kita ngerti. Tapi kalau misalnya cuma dikasih PPT tok gitu, baru yang digerakin cuma mouse gitu kan, atau cuma yang mana sih gitu, aku juga kadang bingung gitu. Apalagi matematika, ya Allah gimana nih caranya. Dari dulu sih orang dijelasin papan tulisnya susah banget ngerti, apalagi di PPT. Iya, di online susah banget. Iya, kita mahasiswa baru yang merasakan ini. Tapi ada sih kelebihan kita kuliah online ini. Aku tadi itu pas kuliah kebelet tuh mau BAB. Ya udah, sambil aja dengerin. Iya, itu kelebihannya. Dalam toilet aja kan. Bagus sih. Nongkrong di kamar mandi. Iya. Aku bawa HP ku ke dalam. Tapi nggak open kamera. Ya enggak lah. Open nggak bagus. Keren banget. Coba yang lain gimana? Menurut kalian yang kalian rasain positifnya dari kuliah online ini? Dari saya kah? Ya. Sembarang lah. Silakan Akbar. Dari saya sih sebenarnya tuh sama aja kalau kuliah online sama offline, cuma bedanya di perba sama non perba. Kalau di offline kan kita bisa perba sama non perba tuh dua-duanya bisa kita jalankan. Tapi kalau misalnya online itu cuma perba, jadi kita cuma bisa pakai bahasa, pakai ucapan. Tapi kalau di online ini kita nggak bisa non perba, misalnya kayak interaksi, jadi agak kurang lah. Tapi sebenarnya menurut saya sih online sama offline menurut saya sama aja. Itu sih. Iya. Aku tadi lihat di Instagram gitu ada cerita, jadi anaknya tuh bapaknya dosen. Bapaknya itu ngajar mahasiswanya. Terus mahasiswanya itu semuanya on cam semua, off cam semua. Terus kalau ditanyain sama dosennya, kalian udah ngerti? Padahal itu dosennya udah siapin papan tulis untuk ngajar gitu kan. Baru pokoknya sepenuh hati gitu. Tapi mahasiswanya off cam semua. Terus kalau ditanyain, kalian udah ngerti? Ngerti Pak, nggak tahu padahal ngerti beneran atau enggak gitu kan. Karena di off cam semua gitu. Sebenarnya sih sedih juga sih. Kayak gitu. Dosennya udah capek-capek. Atau kita ini diskusi, ini kan Tridharma ya, ada pendidikan dan pengajaran, terus penelitian dan pengembangan. Aku tertarik waktu belajar ISBD, itu ada PIP, pokok ilmiah, PIP itu apa sih? Pokok ilmiah pengajaran nggak, apa namanya. Jadi Universitas Mula Warman itu fokusnya ke tanaman tropikal lembab. Itu kayaknya, wah tertarik nih saya sama ini tropikal lembab. Mahasiswa tropikal lembab.
Kalau kita misalnya jalan-jalan ke Mula Warman kan ada tropical student gitu tulisannya, tropical semua. Jadi itu sih penelitian dan pengembangan. Tadi kan kita diskusiin soal pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan. Jadi kita disuruh kreatif gitu kan, SDM, memajukan Kalimantan Timur yang kondisi yang tanahnya itu sifatnya itu tropikal lembab. Kelembapannya tinggi. Apalagi mahasiswa pertanian yang emang fokusnya di situ. Apalagi apa? Itu beneran itu SBD ya? Bukan itu ya? Pengantar itu apa? Pengantar ilmu pertanian juga. Pertanian tropikal lembab. Iya, itu juga dijelasin di situ sama di ISBD kalau aku. Ada 2 sih, 2 mata kuliah yang jelasin kayak gitu. Aku di ISBD ngomongin cinta. Di ISBD itu kan dia bagaimana agar mahasiswa bisa kritis, bisa ada etosnya gitu kan, bisa semangat belajar gitu tentang budi pekerti lah, tentang sifat-sifat manusia apalah gitu. Itu kan ISBD, makanya dikasih tauin PIP-nya itu kita kayak gini. Jadi kalau bisa lu lebih konsentrasi ke tropikal lembab gitu. Itu yang aku dapatkan di pelajaran ISBB. Oke, lanjut. Apalagi teman-teman kan kita ini para putra daerah nih kebanyakan. Ada yang dari Bontang, ada yang dari Samarinda, Balikpapan. Sangat terhormat, ada yang Tenggarong kan, sangat terhormat sekali kita sebagai mahasiswa Universitas Mula Warman. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ya di pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat itu kayak mana sih? Mungkin menurut saya ya. Mantap jiwa. Silakan. Dan ketiga ini pengabdian kepada masyarakat itu kombinasi dari yang awal tadi pendidikan dan penelitian. Jadi menurut saya kalau di pengabdian kepada masyarakat, di pendidikannya itu kita tentang pengetahuannya, di penelitian itu kita tentang teknologinya, bagaimana menyatukan keduanya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat termasuk yang ada di Indonesia. Jadi dengan memadukan keduanya itu bisa memajukan SDM kita lah. Jadi untuk pengabdian kepada masyarakat mungkin dari penggabungan dari pendidikan dan penelitian. Mungkin itu sih. Wow. Ada yang lain bisa jelasin? Pengabdian kepada masyarakat lebih ke pengaplikasian ilmu yang udah kita dapetin gitu nggak sih? Kayak kita menempatkan diri kita di masyarakat, apa peran kita gitu untuk membangun masyarakat, untuk mempengaruhi masyarakat biar ini loh pertanian tuh nggak serendah yang kalian kira gitu. Iya sih. Ya kan. Iya, sesuai bidangnya sendiri-sendiri kan. Kalau misalnya ada yang jurusannya guru kan bermanfaat sekali buat pendidikan di Indonesia, atau enggak ya jurusan kehutanan apalagi hutannya Kalimantan Timur itu kan digerus-gerus terus ya. Kan berkurang tiap hari ya. Makanya di situ ada tolak omnibus law kan. Ada pasal 44 katanya Aspinawati. Kenal nggak? Enggak. Kenal. Kamu itu ya tertarik ke sana ya? Kenal dengan Mbak Aspinawati kan? Tertarik belum kemana? Enggak. Itu yang tertarik. YLBHI itu
Jadi di pasalnya Omnibus Law kalau nggak salah nomor 44 itu dia jelasin tentang lingkungan hidup. Aku gimana ya? Ya makanya banyak mahasiswa yang tolak Omnibus Law. Mungkin itu ya, pengabdian masyarakat juga bisa kali ya. Kan kita mengabdi untuk masyarakat sebagai pelajar, sebagai orang yang berpendidikan yang harus ada kontribusinya gitu. Kita ini orang terpelajar. Kita tuh kayak jadi alarmnya pemerintah nggak sih? Bukan alarm. Iya sih ya, benar alarm. Kayak pengingat. Cara aku coba cari ada puisinya Ismail Marzuki kalau nggak salah tentang mahasiswa. Mahasiswa itu ditakuti. Marzuki kan. Tapi banyak nggak sih mahasiswa tuh yang datang ikut demo tuh kayak cuma pengen ikut demo aja tapi nggak tahu apa banyak sebenarnya kekurangan. Iya kan? Jadi banyak banget. Merusuh malah. Lebih banyak yang gitu malah. Banyak yang asik juga sih. Kayak demo kan revolusi, Honda. Udah. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya salahnya kekurangannya dari gitu. Taunya cuma yang penting ikut demo. Taunya cuma ikut demo aja. Iya. Aku mau bacain ini puisinya Taufik Ismail Marzuki. Judulnya Takut 66, Takut 98. Mahasiswa takut pada dosen. Dosen takut pada dekan. Dekan takut pada rektor. Rektor takut pada menteri. Menteri takut pada presiden. Presiden takut pada mahasiswa. 1998. Kurang menghayati kayaknya aku baca, tapi mohon maaf. Bagus sebenarnya. Presiden takut pada mahasiswa. Wah, ini sih seru nih. Puisinya bagus. Ya, yang penting itu apa maknanya kan? Iya, yang penting maknanya. Ya gitulah. Mahasiswa, jadi mahasiswa. Jadi aku udah dari SMA itu mikir kayaknya asik nih jadi mahasiswa, ikut aksi peduli pada masyarakat. Aku kalau mau jadi mahasiswa pengen ini deh, mengabdi pada masyarakat, jadi orang yang bermanfaat, jadi yang berpengaruh gitu kan. Ya nggak harus ikut demo lah, tapi kita artinya ada prestasi untuk membangun negeri, membuat inovasi. Apalagi di Kalimantan Timur itu kita kan sangat keterbelakangan. Kita bukan, pertanian kita nggak mandiri ya kan, ya nggak sih? Apalagi itu, makanya aku alasannya masuk di Fakultas Pertanian karena itu, karena kepedulianku kepada pertanian di Indonesia. Kenapa Indonesia masih import gitu kan? Apa yang salah? Apakah oligarki kah atau mahasiswanya sendiri? Ya kalau menurutku sih mahasiswanya sendiri, karena masa depan Indonesia ya pada mahasiswa gitu kan. Berarti mahasiswanya dong. Sebenarnya mahasiswanya yang salah, bukan oligarki, karena mahasiswa bakal jadi oligarki. Gitu. Iya, itu kemarin tuh ada juga dibahas kalau itu tuh kayak politiknya perdagangan gitu juga sangat licik yang membuat kita sering impor. Itu juga bagian dari mereka kan dulu juga mahasiswa gitu lah, oknumnya itu tuh mahasiswa juga, cuma mereka mungkin nggak ada karakternya gitu yang terbentuk, makanya itu dia egois, ya kan? Iya, mahasiswa ya tau lah, orang-orang Indonesia, teman-teman kita mungkin ya kuliah pulang gitu kan, IP-nya bagus atau enggak ya mereka ikut organisasi juga bagus, tapi pas udah nyentuh politik gitu udah berubah gitu kan. Ya, banyak kayak gitu.
kekonsistenan diri itu yang perlu banget. Aku waktu belajar ini pertama kali PKN, pelajaran ini Pancasila, pertanyaanku gini, Pak, apakah masih penting pelajaran Pancasila di perguruan tinggi? Kan kita udah dari SD sampai SMA belajar Pancasila. Apakah masih penting nih PKN di perguruan tinggi gitu? Bapaknya jawab gimana? Bapaknya jawab. Bapaknya, iya. Iya, bapak beliau jawab itu. Ya, ini pertanyaan yang wajar ya. Karena orang-orang yang di pemerintahan itu juga belajar Pancasila, nilai mereka bagus. Ini mungkin jadi perbaikan lagi nih harusnya Indonesia. Apalagi kita kan cuma pelajaran Pancasila itu cuma ngapalin aja gitu kan. Tapi actionnya di mana gitu. Kita itu perlu sosok yang menjadi ulil amri, role model gitu, sebagai orang yang bisa dicontoh, gimana dosennya ngajar atau gimana gurunya ngajar, itu harusnya ada di tiap-tiap pemimpin. Begitu kata dosennya waktu itu, kurang lebih gitu. Tapi kalau menurutmu sendiri, penting nggak kalau di perguruan tinggi ada itu? Ada mata kuliah? Penting sih. Ya? Aku kalau di perguruan tinggi sih penting, lebih dalam lagi. Harusnya lebih dalam lagi gitu kan kalau mengenai Pancasila. Karena justru kalau di SD itu kayaknya nggak usah terlalu diribetin gitu. Nah, kayaknya terlalu memberatkan para pelajar itu yang masih SD. Ya nggak sih? Masih SD udah disuruh ngapalin. Kalau di perguruan tinggi penting, karena mahasiswa itu pemikirannya udah lebih maju kan dari SD. Lebih dewasa gitu. Dan harusnya lebih dalam lagi pelajarannya gitu. Iya sih. Cuma... Tapi tantangannya itu gimana biar mata kuliah Pancasila itu bukan cuma buat kewajiban kayak cuma buat ngejalanin kewajiban sebagai mata kuliah aja, bukan sebagai penanaman nilai-nilai ke diri gitu. Nah, jatuhnya malah cuma ngejalanin mata kuliah aja. Banyak sih yang kayak gitu. Mungkin aku juga termasuk. Iya, itu kembali ke diri masing-masing sih. Kesadaran aja. Itu sudah. Aku juga bingung gitu kan. Sama Indonesia. Banyak betul dari mata pelajarannya. Sedangkan di negara-negara maju mereka mata pelajarannya berapa gitu kan yang pendidikan. Kita Indonesia berapa belasan gitu ya. Ada pelajaran olahraga lah, pelajaran nggak apa-apa lah olahraga. Tapi ya ribet lah pokoknya. Kenapa sih? Akhirnya ya pelajar-pelajar ya nyontek kerjaannya ya kan. Jadi dari sisi positifnya juga sih, ngejar nilai. Apa tuh? Iya. Kan, kalau kayak kita SMA kan banyak tuh pelajarannya. Nah, kita kan mau melangkah ke perguruan tinggi nih. Nah, dengan banyak pelajaran gitu kan kita jadi tahu kayak kalau kita bahasa Indonesia tuh kayak gini, apa yang kita hadapi perguruan tinggi nanti kalau kita ingin mendalami pelajaran fisika, biologi, matematika itu kayak gini. Kalau kita mau mendalami seni kan kita diajarkan sedikit-sedikit pada waktu SMA kan seni gimana, olahraga gimana. Dan kalau seandainya kita emang nggak cocok dimanapun, nggak cocok di akademik, nggak cocok di non akademik, ada pelajaran prakarya kan yang ngajarin kita wirausaha. Jadi ya emang ada sih sisi positifnya dari sebanyak itu. Cuman yang jadi sering masalah tuh lebih ke stigma masyarakatnya sendiri, kayak orang tua kitanya sendiri yang memikir kalau kebodohan itu berasal dari orang yang nggak bisa matematika kan. Iya. Nggak bisa semua orang kayak disamaratain gitu. Nggak bisa, kata Deddy Corbuzier itu kan.
Pasti nonton podcastnya. Apa tuh waktu itu Om Deddy Yang ngomong mana? itu? Ada Om Iya. Deddy ngomong soal pendidikan, kita belajar ini itu, tapi pas udah lulus nggak dipakai. Nggak kayak Ya gini, kan? Dedi bilang dosen itu guru itu kan ngajar satu mata pelajaran itu satu guru. Nah, sedangkan kita sebagai siswa dituntut harus bisa semua mata pelajaran. Nah, apakah yang diharuskan untuk sebagai murid itu harus bisa semua? Dan ketika kita misalnya seandainya kita tidak bisa belajar matematika, maka murid itu disebut bodoh oleh gurunya. Padahal itu tidak. Karena belum tentu semua siswa itu suka matematika. Jadi lebih baik daripada kalian bodoh di matematika, kalian belajar matematika, itu kata Dedi nggak penting sih. Mending kalian bodoh matematika tapi kalian pintar seni budaya, lebih baik kalian fokus ke seni budayanya, nggak perlu fokus ke matematikanya. Jadi dengan kalian punya kelebihan itu yang bisa kalian manfaatkan. Jadi manfaatkan kelemahan kalian untuk jadi kelebihan kalian. Kayak gitu sih. Mantap. Iya sih, apalagi kalau misalnya matematika kita emang nggak bagus gitu, terus ada penilaian ya. Kalau misalnya nilainya jelek, bisa nggak lulus gitu. Nah itu. Enggak sih, kayaknya kurikulum enggak ya. Kan beda sudah sekarang kurikulum itu dia ini tergantung gurunya mau lulusin atau enggak, nilainya apa adanya gitu. Tergantung penilaian dosennya lah. Kalau nggak salah kurikulum kayak gitu kan, penilaian dosennya penilaian dosennya ini siswa baik atau enggak gitu kan. Kira layak atau enggak lulusnya gitu. Iya, layak. Oke. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau dibahas? Ini kita tinggal 3 menit lagi karena emang Zoom meeting kita 40 menit. Mungkin yang terakhir ini kuotas dari teman-teman, ada nggak nih? Dari saya lah mungkin. Oke. Ya mungkin saya ini mungkin agak aneh sih. Tapi saya sampaikan dari saya, jika kau benci dengan mata kuliah, cintai dan sukailah dosennya. Sebaliknya, jika kau tidak suka dengan dosennya, cintailah mata kuliahnya. Maka dengan itu kalian menjadi orang yang balance atau seimbang. Oke lah. Oke. Akan aku terapkan, Akbar. Lanjut, siapa lagi? Diterapkan tuh bisa. Mantap jiwa. Siapa lagi yang mau menyampaikan pesannya? Ini aku dapat sering banget dapat di Instagram. Jadi quotesnya dari PD Baik. Dulu nama besar kampus disebabkan karena kehebatan mahasiswanya. Sekarang mahasiswa ingin hebat karena nama besar kampusnya. Wih, ini kata PD Baik. Terima kasih aku ketemu nih konten kayak gini. Ini benar gitu. Iya, bayangin aja teman-temanku pada pengen masuk ITB, IPB, baru UGM lah gitu kan. Emang sih kampusnya emang favorit banget. Tapi masa dengan berbagai macam cara sih. Contohnya kayak politikus kita kan dari mana sih mereka? Dari UGM gitu kan. Dari mana? Dari UI. Kampus-kampus terbaik. Itu hasil kampus terbaik kan. Beliau-beliau itu. Tapi ya beginilah Indonesia saat ini. Kenapa kita masih miskin gitu? Kita udah kaya ya, negara maju. Tapi tetap miskin. Yang saya lihat Indonesia menjadi negara yang punya hutang paling banyak di Bank Dunia. Mantap. Makin banyak ya makin hari. Ya makanya teruslah berinvestasi, bukan utang jadinya. Peringkat 13. Ini kita udah bentar lagi bakalan selesai. Jadi sekian dari podcast malam ini. Apabila saya ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua.
kelompok 12 Tropical Youth Spirit sudah bergabung di diskusi pada malam hari ini. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman yang beda prodi juga. Oke, sekian dari saya. Teruskan impian kalian. Kita sama-sama berjuang untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau moto saya sih ini, hadapi tantangan, lakukan perubahan. Ya. Ada nggak nih